Asbabun Nuzul Surah Al-Lahab. Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu hari, Rasulullah naik ke atas bukit untuk berkumpul. Pada saat mereka telah berkumpul, Rasulullah lalu berkata, sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian, bahwa pasukan musuh akan menyerang kalian di pagi ini, atau sore ini, apakah kalian akan mempercayainya? Mereka serentak menjawab, ya. Rasulullah lalu berkata, sesungguhnya saya sekarang memberi peringatan kepada kalian terhadap akan datangnya azab yang pedih. Mendengar ucapan Rasulullah tersebut, Abu Lahab langsung menyambut. Celaka engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami? Allah lalu menurunkan ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Israel dari Abu Ishaq dari seorang laki-laki dari Hamadan yang bernama Yazid bin Zaid, bahwa suatu ketika istri Abu Lahab menebarkan duri-duri di jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah. Tidak lama kemudian turunlah ayat. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Hingga ayat 4, dan istrinya, membawa kayu bakar. Ibnul Munzir juga meriwayatkan hal yang serupa dari Ikrimah. Asbabun Nuzul Surah Al-Ikhlas. Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab, bahwa suatu ketika orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah, gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau. Allah lalu menurunkan ayat ini hingga akhir surah. Imam At-Tabrani dan Ibnu Jarir meriwayatkan riwayat senada dari Jabir bin Abdillah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika kelompok Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rombongan tersebut terdapat Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Mereka lalu berkata, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami ciri-ciri Tuhan yang mengutus engkau itu. Allah lalu menurunkan ayat ini hingga akhir surah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, demikian pula Ibnul Munzir dari Said bin Jubair, riwayat yang mirip dengan di atas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Aliyah yang berkata, Qatadah berkata, sesungguhnya pasukan koalisi kaum kafir pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau itu. Jibril lalu turun dengan membawa surah ini. Tetapi, Abu Sisyaih meriwayatkan dalam kitab Al-Ashama. Dari Aban dari Anas yang berkata, suatu ketika, orang-orang Yahudi Khaybar datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Abul Qasim, Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya tirainya, Adam dari tanah liat yang diberi bentuk, iblis dari kobaran api, langit dari awan dan bumi dari buih air. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada kami bagaimana hakikat Tuhanmu itu. Rasulullah belum menjawab pertanyaan tersebut hingga Jibril datang dengan membawa surah ini. Asbabun Nuzul Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah. Dari Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Rasulullah menderita sakit parah. Dua malaikat lantas mendatangi beliau. Yang satu duduk di arah kepala sementara yang satu lagi di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada malaikat yang di sebelah kepala, apa yang sedang menimpanya? Malaikat yang di sebelah kepala menjawab, disihir orang. Malaikat yang di sebelah kaki bertanya lagi, siapa yang menyihir? Dijawab, Labid ibnu Lasham, seorang Yahudi. Malaikat itu bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya itu? Dijawab, di sebuah sumur milik si Fulan, di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu kemudian keringkan airnya lalu angkat batunya. Setelah itu ambillah kotak yang berada di bawahnya kemudian bakarlah. Pada pagi harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berubah warna menjadi merah kecoklatan seperti air pacar atau inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berada di dalamnya lalu membakarnya.
Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya Allah menurunkan kedua surah ini. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat maka terurailah satu simpul. Riwayat yang hampir sama dengan yang di atas terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun tanpa menyebutkan turunnya kedua surah. Akan tetapi, juga terdapat riwayat serupa yang disertai penyebutan kedua surah. Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas bin Malik yang berkata, seorang laki-laki Yahudi membuatkan sesuatu terhadap Rasulullah sehingga beliau menderita sakit parah. Tatkala para sahabat menjenguk, mereka meyakini bahwa Rasulullah telah terkena sihir. Malaikat Jibril kemudian turun membawa muawidzatain yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas untuk mengobatinya. Akhirnya, Rasulullah pun kembali sehat. Asbabun Nuzul ini dikutip dari Laboratorium Ilmu Al-Quran dan Ilmu Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang merujuk pada kitab Asbabun Nuzul karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti.